Hai hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ritsarlah Hilary. Selamat datang buat kamu. Ya, selamat datang nih buat sahabat yang baru datang dan baru bergabung di channel ini. Di sini channelnya sahabat wirausaha dan juga UMKM sukses dunia akhirat. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, gimana kabar sahabat nih? Semoga sahabat masih dalam keadaan sehat walafiat selalu ya. Dan semoga bisnisnya semakin maju, semakin berkembang dan semakin sukses. Amin. Nah sahabat, di video kita kali ini konten segmennya yaitu tentang tanya jawab memulai bisnis UMKM. Nah di konten ini berisi tentang panduan penting dan praktis untuk membangun dan mengembangkan bisnis pemoles dan pengkilap kendaraan. Nah di konten ini berisi tentang tanya jawab lengkap teman-teman UMKM yang selama ini bertanya kepada kami baik melalui Japri ataupun melalui konten YouTube. Nah semua itu akan kami jawab lengkap di video kita kali ini. Jadi buat kalian nih yang penasaran dan kalian punya bisnis pemoles atau pengkilap kendaraan, kalian wajib tonton dan simak video sampai dengan selesai ya. Dan jangan lupa mohon di subscribe ya. Nggak lama-lama, yuk kita masuk video pembuka terlebih dahulu ya. Nah sahabat, itu video pembuka dari Ritsarlah Hilary Channel. Jangan lupa mohon di subscribe ya. Kalau sudah subscribe, terima kasih banyak ya. Kita akan masuk ke pertanyaan pertama. Kami dari HC, apa sih itu produk pemoles dan pengkilap kendaraan? Jadi sahabat, produk pemoles dan pengkilap kendaraan ini adalah bahan kimia khusus yang digunakan untuk membersihkan, mengkilapkan, dan juga melindungi permukaan kendaraan seperti bodi mobil, lampu, kaca, velg, dan bagian plastik agar tampak seperti baru. Next pertanyaan, kami dari HC, apa saja sih fungsi utama dari produk pemoles dan pengkilap kendaraan ini? Jadi sahabat, produk pemoles dan pengkilap kendaraan ini berfungsi untuk menghilangkan kotoran, debu, serta noda membandel yang menempel di permukaan kendaraan. Nah selain itu juga, produk ini juga mampu menutupi dan mengurangi goresan-goresan halus atau baret nih yang sering muncul akibat gesekan ringan. Nah dengan penggunaan yang tepat itu, produk ini dapat mengembalikan warna asli dan juga kilap cat kendaraan sehingga tampak seperti baru lagi. Nah tak hanya itu juga nih, kandungan perlindungan itu berguna untuk melindungi permukaan dari sinar UV, air hujan, dan juga proses oksidasi yang dapat merusak lapisan cat. Nah, secara keseluruhan, penggunaan produk ini secara rutin akan meningkatkan tampilan estetika dan juga nilai jual kendaraannya karena kendaraan terlihat lebih bersih, terawat, dan juga berkilau. Next pertanyaan, kamera C, bagian kendaraan mana saja sih yang bisa menggunakan produk pemoles atau mengkilap ini? Lalu, apakah semua produk tersebut itu aman untuk cat kendaraan? Jadi sahabat, produk pemoles dan pengkilap ini dapat digunakan pada berbagai bagian kendaraan seperti cat bodi, kaca depan dan lampu, velg dan ban, serta trim plastik dan dashboard dengan varian khusus untuk interior. Namun nih, tidak semua produk itu aman untuk cat kendaraan karena beberapa mengandung bahan abrasif yang dapat merusak permukaan jika tidak digunakan dengan benar. Oleh karena itu, sangat penting nih untuk memilih produk sesuai dengan kebutuhan dan selalu mengikuti petunjuk penggunaannya serta menghindari pemakaian yang berlebihan. Next pertanyaan, Kamera HC, apa saja sih bentuk produk pengkilap kendaraan di pasaran dan siapa saja yang cocok menggunakannya? Jadi sahabat, produk pengkilap kendaraan ini tersedia dalam berbagai bentuk seperti cairan, pasta, spray, gel, dan juga foam atau busa. Yang masing-masing ini memiliki keunggulan dan cara aplikasi yang berbeda-beda ya. Nah produk ini cocok untuk digunakan oleh berbagai kalangan, mulai dari pemilik kendaraan pribadi, bengkel, atau salon mobil atau motor, dan juga UMKM yang memproduksi atau mendistribusikan produk otomotif hingga usaha cuci kendaraan yang ingin menambah layanan pengkilapan sebagai nilai tambah bagi pelanggannya. Next pertanyaan, kamera C, apakah bisnis produk pemoles dan pengkilap kendaraan ini merupakan peluang yang bagus untuk para pemula? Ya, jawabannya iya sahabat. Jadi bisnis ini merupakan peluang yang sangat menjanjikan ya untuk para pemula, terutama nih karena permintaan akan perawatan kendaraan itu terus meningkat seiring pertumbuhan jumlah mobil dan juga motor di Indonesia ya. Nah, produk pemoles dan pengkilap ini juga bisa diproduksi dengan modal relatif terjangkau, terutama nih jika kalian juga bekerja sama dengan Maklun. Nah, target pasarnya juga luas nih, pemilik kendaraan pribadi, bengkel, salon mobil,
mobil atau usaha cuci kendaraan. Dan juga nih mudah dikembangkan melalui branding, varian aroma atau kemasan yang praktis. Selain itu juga dengan legalitas yang jelas seperti PKRT, maka produk ini bisa masuk berbagai kanal penjualan baik online dan juga offline. Nah, kombinasi nih antara kebutuhan rutin, margin yang tinggi, serta potensi kemitraan menjadikan bisnis ini cocok untuk pemula yang ingin memulai usaha di sektor otomotif dan juga perawatan kendaraan. Next pertanyaan, Kamera C, mengapa sih kendaraan itu perlu diberi produk pemoles dan pengkilap? Dan kapan ya waktu terbaik untuk menggunakannya? Jadi sahabat, kendaraan ini perlu diberi produk pemoles dan pengkilap ya untuk menjaga kilap catnya, melindungi permukaan dari sinar UV dan oksidasi, serta mengurangi goresan halus akibat debu ataupun gesekan ringan. Nah, produk ini juga membantu nih meningkatkan tampilan kendaraan agar terlihat bersih dan juga terawat, bahkan seperti baru. Nah, waktu terbaik untuk menggunakannya adalah saat kendaraan dalam kondisi bersih dan juga kering. Biasanya nih setelah dicuci sebaiknya dilakukan di tempat teduh atau saat cuacanya tidak terlalu panas agar produk menyerap dan bekerja maksimal tanpa cepat menguap ataupun meninggalkan bekas. Next pertanyaan, Kamera C, apakah bisnis pemoles dan pengkilap kendaraan ini bisa dimulai dari rumah? Lalu siapa saja target pasarnya dan apa keunggulannya? Oke sahabat, jawabannya adalah iya. Bisnis pemoles dan pengkilap kendaraan ini sangat memungkinkan ya untuk dimulai dari rumah, apalagi nih jika bekerja sama dengan jasa maklun untuk produksi awal. Nah, target pasaran ini sangat luas, mulai dari pemilik kendaraan pribadi, bengkel, salon mobil, usaha cuci kendaraan, hingga reseller dan juga distributor produk otomotif. Nah, keunggulannya ini terletak pada permintaan yang stabil, margin keuntungan yang tinggi, serta modal awal yang fleksibel dan juga produknya yang mudah dikembangkan, misalnya melalui inovasi varian aroma, kemasan praktis, atau tambahan sertifikasi seperti izin edar PKRT. Next pertanyaan, Kamera C, seperti apa sih bentuk dan kandungan utama untuk produk pemoles dan pengkilap kendaraan ini? Jadi sahabat, produk pemoles dan pengkilap kendaraan ini hadir dalam berbagai bentuk ya, seperti cairan nih, misalnya liquid, pasta, gel, spray, dan juga foam atau busa. Nah, kandungan utamanya ini biasa itu meliputi bahan pengkilat seperti Carnauba wax atau silikon, lalu pelindung UV, agen pembersih ringan, dan juga bahan abrasif halus untuk varian polis atau kompon. Nah, beberapa produk juga mengandung fragrance atau aroma, pelindung anti air atau water repellent, dan bahan antistatik untuk menjaga permukaan kendaraan itu tetap bersih lebih lama. Nah, kandungan dan formula ini disesuaikan ya dengan fungsinya, apakah untuk sekadar mengkilapkan, memperbaiki goresan, atau melapisi permukaan dengan proteksi yang tahan lama. Next pertanyaan, Kamera C, bagaimana sih cara membuat produk pemoles dan pengkilap kendaraan ini secara sederhana dari rumah? Oke sahabat, produk pemoles dan pengkilap kendaraan ini bisa dibuat secara sederhana dari rumah nih ya, dengan mencampurkan bahan dasar seperti Carnauba wax ataupun silicone oil, ditambah solvent ringan nih seperti white spirit atau mineral oil, lalu emulsifier, air suling, dan juga fragrance sebagai pewangi. Nah, semua bahan itu dicampur dalam wadah bersih dengan perbandingan yang tepat dan diaduk merata hingga membentuk larutan homogen. Nah, proses ini dapat dilakukan dengan peralatan sederhana seperti timbangan digital, mixer tangan, dan juga botol kemasan. Nah, meski dibuat dari rumah nih, pastikan juga produk itu tetap aman dan diuji coba terlebih dahulu ya sebelum digunakan secara luas. Nah, jika ingin menjualnya, sebaiknya mengurus legalitas seperti izin edar PKRT agar produknya lebih dipercaya di pasar dan juga legal serta sah. Next pertanyaan, Kamera C, apa saja sih jenis produk pemoles dan pengkilap kendaraan yang ada? Oke sahabat, produk pemoles dan pengkilap kendaraan ini terdiri dari beberapa jenis ya, masing-masing ini memiliki fungsi dan tingkat perlindungan yang berbeda-beda. Nah, di antaranya nih, pertama ada polish, ini untuk menghaluskan permukaan cat dan mengurangi goresan halus. Lalu ada wax, ini untuk memberi kilap dan perlindungan dari air serta sinar UV. Ada kompon, ini untuk koreksi cat yang lebih dalam dan menghilangkan oksidasi. Lalu ada glaze, ini untuk memberi efek kilap sementara sebelum proses waxing. Ada sealant, ini untuk perlindungan sintetis dalam jangka panjang. Lalu ada ceramic coating, ini untuk perlindungan ekstra tahan lama terhadap goresan, panas, dan juga bahan kimia ringan. Lalu ada quick detailer, ini untuk kilap instan dan membersihkan ringan tanpa perlu mencuci kendaraan terlebih dahulu. Nah, setiap jenis ini memiliki karakteristik dan juga kegunaan yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan pemilik kendaraannya ya sahabat. Next pertanyaan, Kamera C, apa sih langkah awal di dalam memulai bisnis pemoles dan pengkilap kendaraan ini? Lalu kira-kira berapa sih modal yang dibutuhkan dan peralatan apa saja yang diperlukannya? Oke sahabat, langkah awal untuk memulai bisnis pemoles
dan pengkilap kendaraan ini adalah dengan menentukan jenis produk nih, apa yang ingin dibuat, apakah wax, polish, ataupun quick detailer. Lalu menyusun formulasi sederhana yang efektif dan juga aman. Nah, setelah itu lakukan uji coba kecil yang kecil-kecilan juga nih, buat branding juga serta kemasan yang menarik. Nah, modal awal itu bisa dimulai sekitar 1-3 juta untuk skala rumahan, mencakup bahan baku, kemasan, dan juga alat sederhana. Nah, peralatan yang dibutuhkan ini antara lain timbangan digital, mixer atau pengaduk tangan, gelas ukur, wadah pencampur, serta botol atau kemasan spray. Nah, untuk jangka panjang sebaiknya juga mulai mengurus legalitas seperti izin edar PKRT agar produknya bisa dijual secara luas, legal, dan juga sah. Next pertanyaan, Kamil HC, bagaimana sih cara menentukan formula produk memoles dan mengkilap kendaraan yang tepat? Lalu apa saja yang diperlukan diperhatikan dalam proses produksinya? Jadi sahabat, untuk menentukan formula yang tepat nih, mulailah dengan menentukan tujuan utama produk, seperti memberi kilapkah, atau menghilangkan baret halus, atau memberikan perlindungan tahan lama. Lalu pilih bahan aktif sesuai fungsinya. Misalnya nih, Carnauba Wax untuk kilap alami, silicone oil untuk efek glossy, dan abrasif halus untuk koreksi permukaan. Nah, perhatikan juga ya keseimbangan antara bahan pelarut, emulsifier, air, dan juga pewangi. Lalu di dalam proses produksi yang perlu diperhatikan ini adalah kebersihan alat dan juga wadah, akurasi takaran serta pencampuran yang merata, dan juga uji kestabilan serta keamanan produknya ya. Hindari juga bahan yang terlalu keras atau berisiko merusak cat. Nah, jika memungkinkan lakukan uji coba pada permukaan kendaraan secara langsung sebelum diproduksi secara massal ya sahabat. Next pertanyaan, Kamil HC, apa sih yang perlu diperhatikan di dalam produksi, pengujian, dan pengemasan produk memoles dan pengilap kendaraan ini? Jadi sahabat, di dalam produksi, hal yang utama perlu diperhatikan ini adalah kebersihan alat, ketepatan formulasi, dan juga pencampuran bahan secara merata ya, agar kualitas produknya konsisten. Nah, pada tahap pengujian, penting juga nih untuk menguji efektivitas produk di berbagai permukaan kendaraan, lalu memastikan tidak menimbulkan noda, goresan, ataupun kerusakan. Juga memeriksa kestabilan produk dalam jangka waktu tertentu ya. Nah, sedangkan di dalam kemasan, gunakan wadah yang kedap udara, aman dari reaksi kimia, dan mudah digunakan oleh konsumen. Tambahkan juga nih label yang informatif berisi komposisinya, cara pakainya, peringatan, dan izin edarnya agar produknya ini lebih terpercaya dan siap masuk ke pasar yang lebih luas lagi ya. Next pertanyaan, Kamil HC, apa sih strategi pemasaran yang efektif, cara membangun brand, dan hal yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan harga jual produk pemoles pengkilap kendaraan ini? Jadi sahabat, strategi pemasaran efektif ini dimulai dari memahami target pasarnya ya, seperti apakah pemilik kendaraan pribadi, bengkel, atau jasa cuci mobil atau motor. Lalu gunakan media sosial, reseller, marketplace, dan juga demo produk sebagai sarana promosinya. Nah, untuk membangun brand, fokuslah pada kualitas, konsistensi, dan kemasan yang menarik, serta nilai unik seperti wangi khas, bahan alami, atau klaim aman untuk semua jenis cat. Nah, di dalam menentukan harga jual juga pertimbangkan nih biaya produksinya, kemasannya, margin keuntungan yang mau diambil, daya beli pasar, dan juga harga kompetitor. Nah, pastikan ya harganya itu kompetitif namun tetap mencerminkan kualitas, dan juga sediakan beberapa pilihan ukuran untuk menjangkau lebih banyak segmen konsumen lainnya. Next pertanyaan, Kamil HC, bagaimana sih cara memilih platform yang tepat untuk jualan online, serta strategi apa sih agar produk pemoles dan mengkilap ini dikenal luas serta dipercaya oleh konsumen? Jadi sahabat, pilihlah platform jualan online yang sesuai dengan target pasar kalian ya, seperti Shopee, Tokopedia untuk konsumen umum, lalu Bukalapak dan Facebook atau Marketplace untuk lokal, serta WhatsApp dan Instagram untuk pemasaran langsung. Nah, untuk menjangkau bengkel atau distributor, bisa juga digunakan LinkedIn atau website katalog. Nah, agar produknya dikenal luas dan dipercaya, bangun nih identitas brand yang konsisten, tampilkan ulasan positif dari pengguna, video before after, serta edukasi lewat konten media sosial. Tambahkan juga di legalitas produk seperti izin edar PKRT sebagai bukti keamanan dan profesionalisme agar konsumen itu lebih yakin memilih produkmu ya sahabat. Next pertanyaan, Kamil HC, bagaimana sih cara mendapatkan pelanggan tetap, menjalin kerjasama dengan reseller, dan menangani keluhan pelanggan di dalam bisnis pemoles dan pengilap kendaraan ini? Jadi sahabat, untuk mendapatkan pelanggan tetap ya, kuncinya itu adalah memberikan kualitas produk yang konsisten, pelayanan yang ramah, dan juga memberikan manfaat nyata seperti hasil kilap maksimal,
atau perlindungan tahan lama. Lalu bangun hubungan jangka panjang melalui layanan after sales dan diskon khusus atau program loyalitas. Nah, di dalam menjalin kerjasama dengan reseller, sediakan juga harga khusus nih, materi promosi, dan juga pelatihan produknya ya, agar mereka bisa menjual dengan percaya diri dan juga margin yang menarik. Nah, sementara itu nih, untuk menangani keluhan pelanggan, responlah dengan tepat dan profesional ya. Dengarkan dengan empati, berikan solusi yang adil, dan jika perlu gantikan produk atau beri kompensasi. Nah, pelayanan baik ini saat terjadi masalah justru bisa membangun kepercayaan yang lebih besar lagi dari pelanggan kalian. Next pertanyaan, Kamil HC, apa sih pentingnya kemasan yang baik, bahan kemasan yang disarankan, dan informasi apa yang harus ada pada label produk pemoles serta pengkilap kendaraan ini? Jadi sahabat, kemasan yang baik ini sangat penting ya, karena mempengaruhi kesan pertama konsumen, menjaga kualitas produk, dan meningkatkan daya saing di pasar. Nah, bahan kemasan yang disarankan ini adalah botol plastik, PET, HDPE, atau pouch laminasi tebal yang tahan terhadap bahan kimia dan juga mudah digunakan, seperti model flip top ataupun spray ya. Nah, pada label produk wajib mencantumkan nih nama produknya, fungsi utamanya, cara penggunaannya, komposisi, dan peringatan penggunaan, tanggal kadaluarsa, volume isi, nama produsen, serta nomor izin edar PKRT. Nah, kemasan yang informatif dan menarik ini akan membuat produk lebih profesional, dipercaya, dan juga layak bersaing di pasar retail maupun online nih sahabat. Next pertanyaan, Kamil HC, bagaimana sih cara menentukan ukuran kemasan, tips hemat dalam pengemasan, dan cara menghindari kemasan bocor di dalam bisnis pemoles dan pengkilap kendaraan ini? Jadi sahabat, ukuran kemasan ini bisa ditentukan ya berdasarkan segmentasi pasar dan juga kebutuhan konsumen kalian. Misalnya nih, ukuran kecil antara 100 ml hingga 250 ini untuk pemakaian pribadi, ukuran sedang 500 sampai 1 liter ini untuk bengkel atau salon kendaraan, dan juga ukuran besar nih 5 liter ke atas untuk distributor. Nah, untuk menghemat biaya, gunakan kemasan standar yang mudah ditemukan di pasaran, beli dalam jumlah besar, pertimbangkan juga nih model refill pouch untuk produk isi ulang. Nah, agar kemasannya tidak mudah bocor, gunakanlah botol berkualitas dari bahan tahan kimia nih seperti HDPE atau PET. Lalu pastikan juga tutup rapat dan lakukan uji coba kebocoran sebelum dikemas secara massal. Hindari nih pengisian berlebih dan pastikan produknya itu disimpan dalam posisi yang tepat selama proses distribusi. Next pertanyaan, Kamil HC, bagaimana sih strategi pemasaran efektif untuk memulai dan mengembangkan bisnis pemoles dan pengkilap kendaraan ini? Lalu apa tipsnya nih? Oke sahabat, strategi pemasaran efektif ini dimulai dari membangun brand awareness ya melalui media sosial nih seperti Instagram, TikTok, dan Facebook dengan konten edukatif dan juga visual seperti video before after dan juga testimoni pelanggan ya. Gunakan juga nih marketplace dan website toko online untuk menjangkau pembeli lebih luas lagi. Nah, untuk pengembangan, jalin kerjasama dengan reseller, bengkel, atau usaha cuci kendaraan. Lalu buat program promo seperti bundling, diskon agen, atau sistem afiliasi. Nah, tips pentingnya nih, fokuslah pada kualitas, pelayanan yang cepat, kemasan yang menarik, serta konsisten nih dalam membangun kepercayaan melalui review dan juga interaksi aktif dengan pelanggan kalian ya. Next pertanyaan, Kamil HC, apa saja sih kode KBLI yang cocok nih untuk bisnis pemoles dan penggerak kendaraan ini? Lalu bagaimana perbedaannya? Oke sahabat, ada nih beberapa kode KBLI yang relevan tergantung jenis usahanya ya. Biasanya itu KBLI 96091, ini cocok untuk nih usaha cuci mobil dan motor saja tanpa layanan tambahan. Lalu ada KBLI 45202, ini digunakan jika Anda menawarkan layanan perawatan seperti salon mobil, pemolesan, waxing, atau pemasangan aksesoris. Lalu ada KBLI 45407, ini relevan untuk usaha pencucian dan juga perawatan sepeda motor termasuk servis ringan. Lalu untuk 20231, ini digunakan jika Anda memproduksi sabun atau pembersih rumah tangga seperti deterjen, sabun cair, pembersih lantai, termasuk juga nih produk bisnis pemoles dan juga pengkilap kendaraan. Nah, pilihlah KBLI semua itu yang sesuai dengan kegiatan utama usaha Anda agar legalitasnya itu tepat dan sesuai peraturan. Nah, untuk kalian nih produk pemoles dan bisnis pengkilap wajib ada kode KBLI 20231 ya sahabat. Next pertanyaan, Kamil HC, apa saja sih yang perlu diketahui tentang legalitas untuk memulai usaha bisnis pemoles dan pengkilap kendaraan ini? Oke sahabat, legalitasnya penting ya untuk memastikan usaha itu berjalan dengan sah dan dipercaya oleh konsumen.
Nah, yang dibutuhkan ini adalah izin edar PKRT, yaitu produk kesehatan rumah tangga dari Kementerian Kesehatan, label kemasan sesuai regulasi. Nah, sahabat perlu tahu nih, PKRT ini mencakup produk seperti sampo kendaraan, sabunan pembersih, pemoles, dan lainnya, dan harus didaftarkan dengan menyertakan hasil uji lab, formulasi, label, serta data usaha. Nah, proses PKRT ini sendiri biasanya memakan waktu 14 hari kerja dan bisa dilakukan meski produksinya masih skala rumahan asalkan memenuhi standar keamanan. Nah, biaya legalitas ini bervariasi ya, berkisar antara 2-10 juta tergantung dari skala usaha dan juga pendampingannya. Tanpa legalitas, produk itu bisa ditarik dari peredaran, terkena sanksi, dan sulit berkembang secara profesional. Next pertanyaan, Kamera C, mengapa sih penting membuat branding dan merek sendiri di dalam bisnis pemoles dan penggelap kendaraan ini? Jadi sahabat, membuat branding dan merek sendiri ini sangat penting ya, karena membedakan produk Anda dari pesaing. Lalu itu membangun kepercayaan konsumen dan juga menciptakan identitas yang mudah diingat. Dengan merek yang kuat, produk Anda ini tidak hanya dilihat sebagai pemoles dan pengkilap kendaraan biasa, tetapi sebagai solusi yang punya nilai, cerita, dan juga kualitas. Nah, branding yang konsisten mulai dari logo, warna, kemasan, hingga gaya komunikasi ini membantu menciptakan kesan profesional, meningkatkan daya tarik visual, serta memudahkan promosi di berbagai platform. Nah, merek yang kuat juga ini membuka peluang kerjasama, repeat order, dan juga ekspansi bisnis dalam jangka panjang. Selain itu nih, merek ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin edar PKRT. Maka, pelaku UMKM ini perlu memiliki sertifikat HAKI atau bukti pendaftarannya karena memang sertifikatnya terbit sekitar 1-2 tahun. Next pertanyaan, Kamera C, mengapa sih desain kemasan itu penting di dalam bisnis pemoles dan penggelap kendaraan ini? Jadi sahabat, desain kemasan sangat penting ya, karena berfungsi sebagai identitas visual produk kalian, menarik perhatian calon pembeli, dan juga mencerminkan kualitas serta profesionalisme brand. Nah, kemasan yang menarik dan informatif ini dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan juga memperbesar peluang produk untuk dibeli, terutama di etalase online ataupun rak toko. Nah, desain kemasan dalam bisnis pemoles dan penggelap kendaraan ini dapat bervariasi tergantung nih pada jenis produk dan juga segmen pasar yang kalian tuju ya. Next pertanyaan, Kamera C, apa saja sih jenis kemasan di dalam bisnis pemoles dan penggelap kendaraan ini? Jadi sahabat, umumnya ini digunakan botol plastik ya, standar berbahan HDPE ataupun PET dengan tutup flip top ataupun ulir untuk cairan reguler. Lalu untuk produk seperti quick detailer atau cairan pengkilap sering juga digunakan botol spray yang praktis dan mudah diaplikasikan. Sementara nih untuk produk bentuk pasta atau gel itu biasanya dikemas dalam tab plastik sebagai opsi yang lebih ekonomis dan ramah lingkungan. Tersedia juga nih dalam kemasan pouch refill. Lalu untuk meningkatkan kesan eksklusif, beberapa produk dikemas dalam kombinasi kotak dan botol, cocok nih untuk edisi premium ataupun gift set. Next pertanyaan, Kamera C, mengapa sih kendaraan itu perlu menggunakan produk pemoles dan pengkilap? Jadi sahabat, produk pemoles dan pengkilap kendaraan ini penting ya untuk digunakan karena dapat mengembalikan kilat cat, melindungi permukaan dari sinar UV dan juga oksidasi, serta menyamarkan goresan halus. Nah, selain menjaga penampilan kendaraan agar tetap bersih dan mengkilap, produk ini juga membantu memperpanjang usia cat dan juga meningkatkan nilai estetika maupun harga jual dari kendaraan tersebut. Next pertanyaan, Kamera C, apa saja sih contoh merek yang tersedia di pasaran? Oke sahabat, di pasaran ini terdapat di berbagai merek populer seperti untuk produk pemoles dan pengkilap kendaraan. Nah, misalnya nih Kit dikenal luas untuk wax dan polish. Lalu ada Turtle Wax, ini merupakan merek internasional dengan banyak varian pengkilap. Lalu 3M unggul dalam produk kompon dan detailing profesional. Sementara Meguiar menawarkan polish dan juga quick detail premium. Ada Autosol, ini terkenal untuk chrome polish dan juga logam. Ada Armor All, fokus pada pengkilap ban dan interior. Ada Soft 99 dari Jepang, populer dengan pelindung cat dan juga kaca. Nah, setiap merek ini memiliki keunggulan masing-masing, mulai dari efek kilap instan hingga perlindungan jangka panjang seperti keramik coating. Next pertanyaan, nah sahabat, berikut nih ya adalah produk pemoles dan pengkilap kendaraan yang sudah terdaftar HAKI dan juga sudah ada izin edar PKRT Kemenkesnya ya. Di sini contohnya merek dari Kit, ini Grand Prix Premium Compound. Nah, di sini sudah ada HAKI-nya, lalu dicek di bawahnya ini sudah ada izin edar PKRT-nya. Jadi semua legalitas itu secara nasional atau online itu bisa dicek ya sahabat, mulai dari PT, CV, PT Perorangan, HAKI, sertifikat halal misalnya, dan juga izin edar PKRT itu bisa dicek secara online.
Lalu contoh kedua nih, ada produknya Carrera pengkilap ban. Nah, ini Carrera juga sudah terdaftar Haki, lalu di sini juga sudah terdaftar Kemenkes RI PKD atau PKRT-nya sudah terbit juga. Jadi ketika kalian nanti sudah punya izin edar PKRT, maka semua nomor registrasinya itu bisa dicek secara online ya sahabat, untuk memastikan bahwa kalian itu usahanya sah, legal, dan dilindungi oleh negara. Next pertanyaan, Kamera C, emang apa saja sih jenis produk PKRT yang harus memiliki legalitas sebelum dipasarkan? Oke sahabat, produk PKRT, perbekalan kesehatan rumah tangga ini wajib memiliki legalitasnya agar aman, sah, dan legal saat dipasarkan ya. Nah, legalitas ini diperlukan untuk menjamin keamanan konsumen dan juga kelancaran saat distribusi produk kalian di pasar. Nah, berikut nih adalah beberapa kategori produk dengan wajib izin edar PKRT ya. Nah, produk kategorinya sendiri ada 6 nih. Ada kategori tisu dan kapas, kategori sabun cuci, pembersih, perawatan bayi dan ibu, antiseptik, desinfektan, dan juga pewangi. Nah, masing-masing kategori ini punya contoh produknya sahabat. Untuk kategori tisu dan kapas, produknya ada kategori tisu basah, cotton bud, tisu kapas lainnya, tisu wajah, tisu toilet, dan juga kertas wajah. Lalu untuk kategori sabun cuci nih, ada sabun deterjen bubuk, deterjen cair, enzim mencuci, sabun cuci batang, sabun cuci piring, pelicin kain, pemutih kain, dan juga pewangi kain. Lalu untuk produk pembersih, ini ada pembersih peralatan dapur, pembersih kaca, pembersih mebel, pembersih karpet, pembersih motor, mobil, pembersih kayu, pembersih lantai, penghilang noda, penghilang multiguna, sabun cuci tangan, termasuk juga produk pemoles dan pengkilap ini. Lalu untuk kategori perawatan bayi dan ibu, contoh produknya ada popok bayi, botol susu, dot bayi, wadah penyimpanan ASI, penyerap ASI, dan lainnya. Lalu untuk kategori antiseptik dan desinfektan, ini contoh produknya ada antiseptik, desinfektan, hand sanitizer, obat nyamuk, antiseptik luka, antiseptik lainnya, dan desinfektan lainnya. Lalu untuk kategori pewangi, ini ada produknya pewangi ruangan, pewangi mobil, kapur barus, penyerap air dan bau, pewangi lemari, pewangi telepon, dan juga pewangi lainnya. Nah, berikut adalah kategori produk-produk yang wajib memiliki izin edar PKRT sebelum kalian pasarkan agar usaha kalian aman, tenang, sah, legal saat dipasarkan ya sahabat. Next pertanyaan, Kamera C, apa saja sih memangnya syarat agar mendapatkan sertifikat izin edar PKRT ini? Jadi sahabat, untuk memperoleh izin edar PKRT ini, maka nih UMKM itu perlu memiliki akun OSS badan usaha, boleh itu PT, CV, atau minimal PT perorangan. Lalu karena nanti semua pendaftarannya itu akan melalui akun Regalkes melalui PB Umku di dalam sistem OSS. Lalu siapkan juga desain kemasan produknya, sertifikat plat merek hakinya atau bukti pendaftaran hakinya, stempel nama perusahaan, mengisi formulir spesifikasi produk, menyediakan hasil uji lab produk jadi. Nah, pengujian sendiri ini dapat kalian lakukan ya di laboratorium kesehatan setempat di kota kalian. Next pertanyaan, Kamera C, emang apa saja sih syarat dokumen untuk mengajukan PKRT ini? Kalau saya masih produk rumahan, apakah bisa mengajukan PKRT juga? Jawabannya bisa sahabat, karena memang PKRT ini untuk UMKM skala rumahan ya, dan produknya masih kecil. Yang terpenting nih, syarat dokumen terpenuhi agar prosesnya berjalan lancar sampai dengan PKRT-nya terbit ya. Nah, persyaratan izin dari PKRT ini dibagi menjadi dua ya. Ada persyaratan pertama administrasi, yang kedua persyaratan teknis. Nah, ini yang dilampirkan dalam beberapa persyaratan sebagai berikut. Pertama, nomor 1 ada data administrasi, lalu ada formulir AA, ini berisi tentang formula dan prosedur pembuatan. Yang ketiga ada formulir BB, ini berisi spesifikasi bahan baku dan juga wadah. Yang keempat ada formulir CC, ini berisi spesifikasi dan juga stabilitas produk jadi. Yang kelima ada formulir DD, ini berisi kegunaan dan juga contoh. Dan yang keenam ada persyaratan khusus ya sahabat. Next pertanyaan, Kamera C, ada nggak nih contoh sertifikat PKRT? Oke sahabat, ada ya. Berikut gambaran contoh dan penjelasan sertifikat PKRT dapat kalian lihat di layar ya. Jadi di sini nanti kalau sudah terbit sertifikat PKRT-nya, ini ada nomor PB Umkunya, ada Kemenkes RI PKD. Ya, ini adalah nomor izin PKRT kalian. Nah, kemudian ada nama dagang produknya atau mereknya, kategori produknya, subkategori jenis produk, kemudian bentuk sediaan, kemasan, nama produsennya, dan juga masa berlaku untuk PKRT-nya bisa kalian lihat di sertifikatnya ya sahabat. Next pertanyaan, Kamera C, bagaimana nih jika produk PKRT kami memiliki beberapa kemasan? Oke sahabat, daftarkan saja semua ya jenis kemasan dan neto dengan maksimal per kemasan 3 ya. Nah, nanti ini akan muncul di lampiran sertifikat kalian. Nah, contohnya sebagai berikut, bisa kalian lihat di layar ya. Ini kemasan ada pouch, botol, jerigen, dan drum. Nah, masing-masing ini ukurannya nih, pouch ada 250, 450, 600. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi nanti silakan kalian manfaatkan space yang ada, walaupun itu belum produksi, kalian tulis aja nanti, masukkan ke dalam sertifikat PKRT-nya saat proses
proses pengajuannya ya sahabat, agar nanti muncul di lampiran sertifikat PKRT kalian. Next pertanyaan, Kamera C, apakah nanti ada survei atau kunjungan dalam proses PKRT ini? Lalu bagaimana nih jika sertifikat merek haki kami belum terbit? Oke sahabat, jawabannya tidak ada survei atau kunjungan offline karena saat ini semua pengajuan PB-UMKU ini dalam hal ini PKRT itu dilakukan melalui OSS dengan mengupload dan menginput semua berkas yang dibutuhkan untuk penerbitan sertifikat PKRT ini. Nah, jika sertifikat paten merek haki kalian belum terbit, nggak masalah ya. Yang penting kalian ada bukti tanda daftar hakinya, lalu lampirkan juga nih surat bersedia melepas merek yang ditandatangani di atas materai dan juga stempel badan usaha kalian. Next pertanyaan, Kamera C, apakah PKRT ini bisa dicek secara online dan seperti apa sih hasil cek online PKRT? Oke sahabat, jawabannya adalah bisa. Jadi jika nanti sudah terbit sertifikat PKRT kalian, maka nomor izin edar PKRT itu dapat dicek secara online ya. Nah, linknya ada di layar ya, https://info-alkes.kemkes.go.id. Nah, nanti kalian bisa pilih nih mau ceknya by nama kah, nama produknya, atau nama perusahaannya. Bisa kalian pilih aja, ketika lalu kalian klik cek, nanti disesuaikan. Kalau namanya muncul di sini berarti sudah terdaftar izin edar PKRT-nya secara sah, resmi, dan juga legal dilindungi oleh negara. Next pertanyaan, Kamera C, coba bisa nggak berikan contoh nih untuk penjelasan dari kemasan produk PKRT? Oke sahabat, nih akan kami jelaskan penerapan nomor izin edar PKRT ya sahabat. Nah, nanti di sini contohnya nih ada nama merek produknya, ada keterangan umum cara pemakaian, peringatan, barcode produknya, kandungan bahan aktif, lokasi pelabelan, penjelasan lokasi dan juga berat neto produk. Nah, untuk produk kalian silahkan kalian sesuaikan dengan contoh nih, misalnya produk besar. Nah, kalian tiru aja bagaimana penempatan mereka itu sebagai gambaran dalam kalian menerapkan nomor izin edar PKRT kalian ketika nanti sudah terbit PKRT-nya ya sahabat. Next pertanyaan, Kamera C, mengapa sih penting mengurus legalitas usaha seperti sistem OSS, AHU, atau Kemenkes ini? Jadi sahabat, mengurus legalitas usaha ini misalnya itu bukan sekedar formalitas saja ya. Itu adalah langkah penting nih agar produkmu itu sah secara hukum, diakui pasar, dan juga terlindungi oleh negara. Nah, karena nanti dengan membayar PNBP itu, maka usahamu itu tercatat resmi di sistem negara dan lebih dipercaya oleh konsumen maupun mitra bisnis. Nah, perlu kalian ingat juga ya, legalitas nih misalnya seperti haki itu berlaku 10 tahun, izin edar PKRT berlaku 5 tahun. Jadi itu adalah investasi dalam jangka panjang. Nah, selain itu pastikan juga nih selalu diperbaharui ya agar bisnis kalian tetap aman, tenang, sah, legal, profesional, serta bisa tumbuh secara berkelanjutan. Kalian mau kan? Sahabat, mulailah dari sederhana tapi serius. Racik dulu 5-10 liter permoles atau pengkilap kendaraan di rumah dengan formula yang aman untuk cat dan tidak merusak permukaan. Pilihlah bahan yang berkualitas, tambahkan sentuhan aroma ringan, dan juga pastikan nih hasilnya benar-benar memberi efek kilap nyata. Kemas produk Anda seperti brand profesional, botol HDP yang rapi, label informatif, dan juga warna yang memikat mata. Beri nama unik dan mudah diingat nih seperti Shine Pro atau Glossmax agar punya karakter yang kuat di pasar. Uji coba ke bengkel kecil, tetangga pengguna motor harian, atau komunitas otomotif lokal. Nah, di sanalah dukungan awal dan feedback jujur Anda bisa dapatkan. Gunakan botol ukuran kecil sebagai sampel atau pouch isi ulang sebagai opsi hebat, tapi tetap terlihat niat. Ambil foto produk di luar ruangan dengan cahaya alami dan juga latar yang bersih, karena tampilan visual bisa menentukan percaya atau tidaknya calon pembeli. Meski dibuat dari sudut dapur rumah, tunjukkan nih bahwa produk Anda itu adalah produk yang punya visi besar. Ini bukan sekedar eksperimen, tapi langkah awal membangun brand yang siap bersaing di dunia otomotif. Usaha pemoles dan pengkilap kendaraan bisa dimulai dari meja dapur dan botol-botol sederhana. Tapi jangan biarkan impian besarmu ikut terlihat seadanya. Orang mungkin tertarik karena hasil kilapnya instan atau wanginya bikin nyaman, tapi yang benar-benar membuat mereka kembali adalah komitmenmu membangun produk yang berkualitas dan juga konsisten. Legalitas memang terasa rumit di awal, ibarat memoles mobil saat cuaca lembab, tapi justru disitulah letak keseriusanmu diuji. Kalau kamu ingin produkmu masuk ke toko otomotif, bengkel resmi, atau dipercaya reseller luar kota, izin usaha seperti NIB dan izin edar PKRT bukan sekedar dokumen saja, tapi itu adalah perisai hukum dan bukti profesionalisme. Tanpa legalitas, produkmu itu bisa saja laku, tapi seperti kendaraan tanpa STNK, rawan ditolak, tak punya perlindungan. Maka beranilah mengurus izin, karena itu tanda kamu bukan hanya menjual kilap luar, tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk melaju lebih jauh lagi.
Kamu bukan cuma pembuat pemoles kendaraan, kamu adalah bagian dari upaya menjaga tampilan kendaraan tetap bersih, kinclong, dan percaya diri di jalan. Setiap botol yang kamu racik membantu orang merawat mobil atau motornya tanpa takut cat rusak atau permukaannya kusam. Kalau produkmu bisa mengangkat debu dan bikin kendaraan kembali mengkilap, maka legalitas ini bisa mengangkat usahamu ke pasar yang lebih luas dan resmi. Bayangkan, suatu hari merekmu dipakai di bengkel ternama, direkomendasikan komunitas otomotif, atau tampil sejajar dengan produk besar di rak toko nasional. Tapi jujur deh, mau sampai kapan jalan diam-diam tanpa izin? Produkmu itu layak tampil di depan, bukan terus bersembunyi di balik layar. Dengan legalitas seperti NIB dan izin edar PKRT, kamu bisa masuk marketplace resmi, kerjasama dengan toko aksesoris, bahkan ekspor ke luar negeri. Legalitas itu bukan beban, tapi tiket menuju level berikutnya, karena sukses bukan soal viral cepat, tapi soal konsistensi, mulai dengan cara yang benar. Karena yang tumbuh besar dan membawa berkah adalah usaha yang patuh aturan, punya niat baik, dan siap melaju lebih jauh lagi. Jangan pernah merasa sendirian dalam membangun bisnis pemoles dan pengkelap kendaraan. Setiap tetes yang kamu racik, setiap botol yang kamu isi dan labeli sendiri, hingga setiap testimoni dari pelanggan, semuanya adalah bagian dari perjalanan yang layak dibanggakan. Itu bukan sekedar proses produksi, tapi itu bukti nyata dari usaha, ketekunan, dan semangatmu untuk menciptakan sesuatu yang lebih bernilai. Percayalah, hasil terbaik tak selalu datang cepat, tapi ia tumbuh dari ketulusan, konsistensi, dan kepercayaan yang perlahan dibangun. Bukan cuma soal omset, tapi tentang bagaimana pelanggan mulai percaya, komunitas otomotif mulai mendukung, dan peluang kerjasama mulai datang satu persatu. Bisnismu bukan sekedar jualan kirap kendaraan, tapi sedang kamu bangun sebagai usaha yang kokoh, bermanfaat, dan mungkin suatu hari bisa jadi warisan yang membanggakan. Teruslah melangkah dengan niat yang baik dan keyakinan, karena setiap botol yang kamu buat hari ini adalah benih masa depan yang sedang tumbuh menjadi pohon keberhasilan yang tak hanya memberi hasil untukmu, tetapi juga untuk orang lain. Oke sahabat, masih bingung ya soal urus legalitas permoles penggelap kendaraan serta izin edar PKRT? Atau kalian ragu bagaimana cara urusnya agar usaha kalian aman, tenang, sah, legal, serta berkembang dengan sukses? Tenang aja ya, kalian bisa tanya bebasnya di kolom komentar ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ya. Kalau mau konsultasi lebih lanjut juga bisa, gratis ya sahabat. Kami akan membantu pengurusan PKRT kalian tanpa ribet, pasti terbit step by step menyesuaikan kondisi kalian ya. Silakan ya, langsung hubungi admin kami via WhatsApp, nomor yang ada di layar, atau kalian juga bisa cek di link deskripsi video kami ya sahabat. Banyak promo-promo lainnya. Jangan ragu, jangan malu, kami siap bantu. Kami dari RHC Konsultan UMKM memiliki visi bahwa setiap orang itu berhak mendirikan usaha dan memiliki legalitas bisnisnya dengan mudah, cepat, aman, dimanapun dan kapanpun berada. Dan saat ini kami sedang ada paket promo PKRT di mana all-in terima beres tanpa ribet dari 7.500.000 menjadi hanya 4 juta saja, dan itu pun sudah termasuk biaya PNBP negara 2 juta. Di mana paket ini akan mendapatkan free uji lab, free desain label kemasan, akun pendaftaran PKRT, pendampingan, konsultasi, pengurusan, pembayaran, hingga pemantauan sampai dengan sertifikat izin edar PKRT-nya terbit ya sahabat. Nah, tanda layanan kami ini adalah full online seluruh Indonesia, layanan 24 jam, aman dan resmi, pasti terbit sahabat. Kami juga sudah bersertifikat BPJPH, BNSP, dan juga Kementerian UKM. Ingat sahabat, jika ingin ditanyakan untuk konsultasinya gratis ya, silakan hubungi admin kami via WhatsApp nomor yang ada di layar. Ingat sahabat, legalitas usaha lengkap adalah investasi masa depan kesuksesan usaha kalian. Selain itu juga kami memiliki layanan mulai dari NIB, NPWP, PIRT, paten merek haki, hak cipta, PT perorangan, company profile, barcode GS1, dan juga sertifikat PKRT. Jadi buat kalian yang penasaran atau kalian ingin dibantu tentang legalitasnya, silahkan kalian hubungi admin kami via WhatsApp, atau juga bisa cek di link deskripsi video ya sahabat. Nah sahabat, itu saja dapat kami sampaikan di video kita kali ini. Semoga video ini bisa membawa ilmu, membawa manfaat, serta membawa keberkahan untuk kalian, dan kami doakan semoga bisnis kalian semakin maju, semakin sukses, dan juga semakin berkembang. Nah sahabat, terima kasih banyak atas waktu menontonnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila terhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih.